Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila Putri dengan NIM 8623120022. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai perumusan kebijakan pendidikan. Hakikat formulasi kebijakan. Menurut Jokwan Jojo mengatakan bahwa policy formulation sama dengan pembentukan kebijakan, merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai. Dalam hal ini, di dalamnya termasuk pembuatan keputusan. Formulasi merupakan perumusan kebijakan, sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan kepemimpinan dan kebijakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan adalah cara memecahkan suatu masalah yang dibentuk dari beberapa aktor yang ada dan dari segala banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan pendidikan. Kemudian komponen-komponen formulasi kebijakan. Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kemudian kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara ilmu dan praktis pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu keterbukaan awareness. Proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan yang terjadi dalam interaksi sosial. Proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan yang terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan ini merupakan milik masyarakat. Kemudian yang keempat, kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi yang dapat diimplementasikan. Yang kelima yaitu analisis kebijakan. Sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional, dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan. Selanjutnya yang keenam yaitu kebijakan analisis. Pertama-tama ditunjukkan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya intelektual organik yang menjadi agen-agen dalam pembaharuan dalam masyarakat dan bangsanya. Kemudian yang ketujuh yaitu kebijakan pendidikan yang diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif, pendukung, dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Yang terakhir yaitu kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan lebih terarah pada perumusan tujuan-tujuan pendidikan yang konkret, dan masih banyak yang lain selain. Kemudian mengenai proses formulasi kebijakan. Proses formulasi kebijakan yang pertama yaitu perumusan masalah, definite problem. Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, kemudian memadukan pandangan yang bertentangan dan rencana peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan politik. Dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik dalam perencanaan kebijakan dapat disusun. Perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah ataupun orang lain yang mempunyai tanggung jawab, dan pembuatan kebijakan harus mempunyai kapasitas tertentu. Proses kebijakan publik dimulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar. Karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan. Ini akan sangat berpengaruh penting pada proses pembuatan kebijaksanaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu agenda kebijakan. Sekian banyak
problem yang umum muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dan dari pembuat kebijakan publik. Pemilihan dan kecenderungan perhatian pembuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berpotensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetensi dengan masalah yang lain, pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Kemudian pemilihan alternatif. Kebijakan untuk memecahkan masalah setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk merumuskan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Dalam tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap penetapan kebijakan. Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan untuk diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Dalam proses kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas mengenai aktor dalam formulasi kebijakan. Yang dimaksud dengan lingkungan kebijakan pendidikan menurut Anderson adalah segala hal yang berada di luar kebijakan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Pengaruh tersebut bisa besar, bisa kecil, langsung tidak langsung, laten maupun jelas, dan termasuk lingkungan kebijakan pendidikan itu sendiri dirumuskan secara berbeda-beda oleh para ahli ilmu kebijakan pendidikan. Supandri menyebutkan lingkungan kebijakan meliputi kondisi sumber alam, iklim, topografi, demografi, budaya politik, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Sementara yang dianggap paling penting berpengaruh terhadap kebijakan tersebut adalah budaya politik. Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan negara tersebut sebagai aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain dari aktor ini adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan, ada nasional, umum, khusus, dan teknis. Maka para aktor perumusan kebijakan di setiap tingkatan tersebut berbeda. Aktor tersebut yakni legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, kemudian ada interest group, organisasi massa, penerimaan tinggi, tokoh perorangan. Nah, itulah aktor-aktor dalam formulasi kebijakan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.